Di Dr. Oz Indonesia hari ini, temukan jawaban mengenai tinggi badan pada anak Anda. Bukan berarti bahwa kalau orang tuanya tinggi, saya pasti tinggi juga nih. Kan ada yang ngoroknya gini. Dan dapatkan solusi untuk mengatasi kebiasaan mengorok. Ini apa yang terjadi? Saluran nafasnya tersumbat. Terima kasih, salam sehat selalu dari saya Dr. Rian Tamrin. Di sini Anda dapat menemukan sehat sesungguhnya di mana lagi kalau bukan di Dr. Oz Indonesia. Iya. Jangan duduk dulu. Sengaja saya tadi menyusun ya, karena ini berkaitan dengan topik yang akan kita bawakan hari ini. Anda bisa melihat fenomena berikut ini. Nah, tema apa yang kita bawa? Kita akan membahas mengenai tinggi badan. Silakan duduk. Tamu-tamu saya silakan duduk dulu ya. Terima kasih bagi aplaus sekalian untuk Anda semua. Berdasarkan data statistik di salah satu universitas di Indonesia mengatakan bahwa rata-rata tinggi badan orang Indonesia ternyata lebih rendah dibanding negara Asia lainnya. Sebagian besar orang tua tentunya menginginkan agar buah hatinya tumbuh tinggi dengan normal. Namun, faktor genetik yang akhirnya menentukan tinggi sang anak nantinya. Memasuki usia sekolah, pertumbuhan tinggi badan mulai terlihat. Anak mulai membandingkan tinggi tubuhnya dengan rekan seusianya. Kekhawatiran seperti ini yang kemudian menjadi sasaran utama para pemilik produk peninggi badan. Tapi, benarkah kandungan pada produk yang beredar ini benar dapat meninggikan badan? Dan seberapa perlu orang tua khawatir akan tinggi badan buah hatinya? Apakah tinggi badan saya normal? Nah, saya akan melanjutkan perbincangan ini bersama Denny Sumargo. Mari Den, kita ke setting lokasi. Yuk, ya Den. Katanya jangan mau. Gua tinggal dulu ya. Kita kan bicara tinggi badan. Tinggi badannya berapa Den? 181, antara 181 atau 183. Oke, itu udah mentok? Banget. Udah banget? Banget. Oke, nah kita bicara masalah pertambahan tinggi badan. Tentunya, apalagi pemirsa yang di rumah banyak sekali pertanyaan, tinggi badan saya masih bisa bertambah lagi apa enggak? Kita akan undang seorang dokter spesialis anak, Dr. Melani. Beri tepuk tangan. Halo Dr. Melani. Halo, sehat dok, thank you. Oke dok, kita membahas masalah tinggi badan. Ada beberapa data statistik yang kita tampung bahwa ternyata rata-rata tinggi badan orang Indonesia itu lebih rendah dibanding negara Asia lainnya seperti Jepang, Korea, dan Taiwan. Ya, hal yang sederhana. Faktor apa yang harus diperhatikan jika orang ingin melihat tinggi badannya itu? Kenapa saya A? Kenapa tetangga saya jadi B tingginya? Pertama, yang paling berpengaruh adalah genetik. Jadi orang tua. Tapi bukan berarti bahwa kalau orang tuanya tinggi, saya pasti tinggi juga nih, gitu. Si anak pasti tinggi. Ada faktor-faktor lain yang juga ikut berpengaruh. Misalnya kebiasaan makannya dia, nutrisinya, kondisi kesehatannya, olahraga, dan istirahat, tidur. Gitu. Hormon juga berpengaruh. Hormon juga pengaruh, pasti itu berkaitan dengan hormon pertumbuhan ya. Betul. Ini bicara masalah jenis kelamin. Usia berapa seorang wanita maksimal mulai pertambahan tinggi badannya dok? Sama laki-laki tentunya. Itu kita hubungkan dengan masa pubertas, ya. Jadi seperti diketahui, pubertas pada anak perempuan biasanya terjadinya lebih dahulu dibandingkan anak laki-laki. Nah, selain perubahan seksual, pada saat pubertas itu juga terjadi yang kita bilang percepatan pertumbuhan atau growth spurt. Nah, biasanya anak perempuan itu terjadinya sekitar usia 10 tahunan. 10 tahunan.
Jadi pertama pada masa pubertas itu kan kalau perempuan dahului dengan pembesaran payudara, lalu ada tanda-tanda seksual lainnya ya, tanda-tanda seksual sekunder yang lain, sampai terakhir pada saat dia mengalami menstruasi. Setelah menstruasi biasanya anak perempuan pertambahan tinggi badannya tidak banyak lagi. Itu. Mulai melambat. Jadi rasanya. melambat ya sekitar usia 14 sampai 15 tahun. Kalau laki-laki terjadi sebaliknya ya? Ya, kalau laki-laki terjadinya lebih lambat, tapi bisa lebih lama. Kadang bisa sampai 16 sampai 18 tahun pertumbuhan tinggi 18 badannya. tahun ya. Ini kan bagaimanapun kita juga harus punya strategi untuk memaksimalkan penambahan tinggi badan. Di saat tadi pola dari usia yang Dr. Melanie bilang, itu kan harus ada dukungan faktor yang lain, Ya. seperti gizi dan olahraga. Ya, betul. Nah, berarti waktu itu Dan main basket ya? Basket. Karena sebagai atlet basket, main basket itu di saat usia berapa awal-awalnya? Saya main basket usia 15-16 tahun. Oke, pubernya Oke. usia berapa? Saya lupa itu masalahnya. Kayak dari lahir saya sudah puber. Pantesan kamu tinggi ya? Oh ya, saya juga dulu punya kisah nih. Waktu masih sekitar usia 15-16 dok. Tinggi tubuh saya itu udah sekarang nih, udah 181 lah. Nah, waktu itu saya kena amandel parah yang mengakibatkan sakit keras, tiba-tiba dia berhenti. Malah jadi melar. Itu saya mau tanya sebenarnya dari dulu, itu mungkinkah terjadi seperti itu karena sakit keras atau gimana? Biasanya yang bisa sampai mempengaruhi tinggi badan seorang anak tuh apabila dia sakitnya itu kronik. Jadi misalnya ada kelainan di paru-parunya, atau kelainan di ginjal, atau di jantung, atau paru-paru, seperti tuberkulosis. Nah itu ya bisa mempengaruhi kondisi kesehatan seperti itu yang bisa mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan terhenti. Terhenti. Iya, tapi kalau akut seperti itu rasanya enggak. Dan Saya berasa soalnya dari kecil itu nggak bisa gemuk. Jadi kalau makan banyak dia naik terus itu. Ngarep tuh sebenarnya 190 kan kalau Udah basket kan pernah masih periksa gini-gini. hormonal? Belum sih sebenarnya waktu itu. Cuma Jadi- pada saat kena amandel dia berubah. Jadi iya, gemuk. enggak. Jadi laki-laki itu dia biasanya pertumbuhan tinggi badannya stop di usia 16 tahun, lalu muscle development-nya yang terjadi. Oh, jadi berotot ceritanya. Nah, pada dasarnya di saat kita membahas suatu tinggi badan itu balik lagi itu genetik. Kedua, ya perhatikan pola yang tadi sudah Dr. Melanie sampaikan ya. Ada batas dimulai, ada batas maksimal, ada batas tinggi badan itu sebenarnya sudah berhenti. Jangan sia-sia melakukan sesuatu, dikhawatirkan itu akan membahayakan kesehatan Anda. Setelah ini kita akan membahas mengenai mitos atau fakta seputar tinggi badan. Jangan kemana-mana. Tetap di Dr. Os. Indonesia. Benarkah olahraga renang dapat menambah tinggi badan? Temukan jawabannya di Mitos atau Fakta Dr. Tinggi Os badan, Indonesia. Mitos atau fakta?